Lucu banget tadi, tapi kamu nggak ngerti. Lo tadi belum direkam ya? Oh, belum. Iya. Padahal lucu banget loh itu. Ya ampun. Emang ya apa sih? Iya. Ini tadi kita ngomongin sing lucu-lucu ya. Iya, Mas. Sekarang kita cerita yang serem-serem. Cerita apa ini? Serem-serem itu berbau dengan horor. Kemarin aku tantang, Mas, sampean harus nonton film yang lagi hits ini. KKN Desa Penari. Iya, aku nonton akhirnya. Nonton sama siapa? Nonton sama pacarku. Cie. Pacarnya sampean kagetan Loh, enggak? Kagetan. Pas Oh, sini. oh, sampean enggak sing opo sih? Lebih ngono. Delok ngono. Lo bayang nih ambil uang lanang sama cowoknya. Iya? Kalau kaget ya apa? Wah, ngono kan enggak kan? Enggak ya. Iya. Iya, itu aku kemarin nonton. Terus sesuai dengan pesenmu kan kemarin kita ngomong apa chat itu kan nonton masih siapa tahu Harus itu nonton. siapa tahu. Emang ternyata benar. Jadi akhirnya aku setelah nonton itu akhirnya aku baca thread di Twitter Sampai selesai. sampai selesai. Wow. Mirip ya ternyata ya. Mirip, memang begitu. Mirip banget sih. Serem. Oke. Serem. Sorry. Sampean nonton treat dulu apa nonton Enggak, filmnya nonton dulu? filmnya dulu. Baru baca thread. Tapi aku udah pernah dengar thread itu, thread itu udah pernah dengar tapi nggak pernah baca, cuman sekilas. Gaul Mas View. Terus Lo kan dulu aku anak Twitter. Iya kan. Iya. Waktu zaman Twitter kan pasti Semua bikin lah semua semua. bikin, pasti sering kan bikin thread gitu. Itu threadnya juga thread apa Twitter tahun 2009-an ya? 2009 atau 2010? Enggak, 2019 lah dia. Oh, 2019. Oh, Peristiwanya di thread itu 2009. 2009. Iya, apa menurutmu? Filmnya serem sebagai pemain film ya, komposisinya cerita itu ya. Anak muda, KKN, ada adegan seksnya. Di ceritanya loh, meskipun di visual nggak ada. Ada bukan adegan seks sih, lebih cerita seksual di situ. Terus misterius. Jadi di situ ada hutan, terus semacam hutan larangan yang orang nggak boleh naik tapi dilanggar. Terus serem lah gimmick-gimmicknya kayak kuburan yang ada ditutupin kain-kain hitam. Serem banget. Karena itu nggak lazim. Tapi menurut aku iya nggak lazimnya ya karena ada kuburan ditutupin kain hitam. Bukannya Itu biasanya suatu detail yang aneh yang itu sangat misterius buatku. Kenapa itu kemarin ceritanya kenapa ditutupin pakai kain hitam? Kalau yang di desa itu kayak Pak Prabu kan bilang nggak apa-apa memang gitu. Tapi sebenarnya kan itu korban-korban yang udah mati karena gejala yang sama yang diderita dengan peserta KKN. Oh, Makanya di situ nggak ada anak-anak muda toh. iya nggak ada anak muda. Iya, anak tua. Jadi kebanyakan anak muda mengalami hal yang sama seperti itu. Yang ada anak tua. Orang tua dong. Karena menurut aku sih cerita film itu KKN Desa Penari itu relate banget dengan orang Indonesia, dengan orang-orang pedesaan, dengan orang ini yang kebanyakan memang masih memegang adat adat istiadat, di mana kita berpijak langit dijunjung, ya kan? Di mana ada adat istiadat atau ada aturan yang diberlakukan di daerah itu kita harus mematuhi ikutin. Iya. Dan ternyata memang kan dilanggar karena mereka melakukan hal terlarang itu kan. Sampai Itu aku sering sih dengar waktu dulu aku kan KKN waktu ya. KKN iya harus aku sering naik gunung kan waktu SMA dulu. Itu sering banget cerita. Orang-orang melakukan hal terlarang itu habis itu nggak bisa lepas. Oh, maksudnya Mas Piu geblek? Iya, nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas, nggak bisa ditarik. Oh, jadi Gancet. Gancet Gandaria City. Gancet. Jadi konsep gancet adalah Jadi dia dempet, terus habis itu nggak bisa dilepas sama dia sendiri. Caranya yo. Kok iso kaku jepit Ya, itu karena sakno kon. ya namanya juga di
tempat begitu ya, di hutan terus di gitu. hutan, ya, ya. Biasanya sering kayak gitu cerita-cerita. Ya, cerita di desa. Kalau orang jangan di situ nanti gancet, hati-hati kalau di sini. Ya, serem banget sih. Dan Gancet itu nggak hanya serem loh. apa? Selain serem juga memalukan loh. Memalukan. Pasti ya memalukan dibawa Isin nggak sih? Loh, itu gimana cara harus minta tolong ketika Anda gancet misal di posisi itu pas KKN. Iya. Sik pakai alma mater. Ya nggak mungkin pakai alat mamater, enggak dong. Enggak, ya. Kan dilepas pakai. Lepas pakai lah baju ya. Semua. Terus minta tolongnya piye? Tadi nggak sengaja. Alasanmu apa? Alasanmu. Ditekoki. Tadi kenapa? Kan nggak bisa kita Wis kayak ngono wis pasrah ae. mencari pihak ketiga bilang aku dipengaruhi setan yang nari-nari. Terus gancet kan ra mungkin. Ya mergo awakmu dhewe. Tapi di film itu, Mas. Di film itu ini ada konflik antara tokoh Ayu, Widya sama siapa yang lanang siapa jenenge? Bima. Terus ini si Badarawi yang penari itu. Jadi ini si Bima suka sama Widya. Tapi Widya menengahi. Nah, Ayu suka sama Bima. Datanglah pengaruh dari si penunggu desa. Ayo, kalau kamu pengen dapetin Ayu, kalau pengen Bima, ini pakai gelang ini yang di sini. Gelang sama selendang itu. Selendang. Bima juga gitu. Yuk, tolong kalau ini biar Widya mau, ini selendangnya taruh di Widya gitu. Jadi konfliknya mereka dimainkan sama si siluman ini. Menurut aku ini tidak akan muncul begitu saja kalau si Nur yang pakai jilbab itu, Tisa Biani, itu dia tidak punya perewangan, tidak punya kodam. Yang mengikutinya. Mbah Dok gitu loh. Yang matanya pertama bikin serem kan itu. Pertama kali bikin serem, ternyata dia hero ternyata. Iya kan? Sebenarnya Mbah Dok itu kan hero. Mbah Dok. Tapi kan munculnya kan seremin kan tiba-tiba begitu jelek. matanya buta satu, terus orangnya juga tua gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau menurut aku itulah yang membuat apa namanya si Badarwi terganggu. Karena masuk ke situ ada si Mbah Dok itu. Sebenarnya kan di twist itu di awal-awal gitu. Sebenarnya kok ini kerasa sesuatu si Nur. Ternyata padahal dia punya kodam. Oh, kodam. Kodamnya. Tak kira dia boyokan gitu. Ini kan emang bongkok. Oh iya, Mbah Doknya ya. Nah, terus nah itu di luar itu skenario itu jadi dia muncul ibaratnya kan kerasa. Si siluman ini kan muncul, dudut muncul karena ada Mbah Dok ini. Sehingga pada saat itu kan sempat muncul terus ngomong ke si Nur kan. Ojo melu-melu. Kamu jangan ikut-ikut kamu. Jangan ikut-ikut urusanku. Terus itu sebenarnya ngomong ke Mbah Doknya sebenarnya. Mbah Doknya tiba-tiba kan muncul dari tubuhnya si Nur. Nur pas lagi sholat, tiba-tiba dia lihat si Widyanya yang lihat si Nur lagi sholat, loh ada Nur kan sholat. Ternyata tiba-tiba dia di dapur, dia ketemu si Nurnya lagi nggak ngapa-ngapain, loh tadi yang sholat siapa gitu. Itu serem sih. Jadi memang kalau di tempat teman-teman kita lah kayak merasa kadang ada titisan mbae ya. Jadi kadang nenek mbah-mbahnya yang ikut biasanya. Tapi visualisasi Mbah Dok di sini ya apa ya? Harusnya Mbah Dok itu kan karena yang paling kamu rasain serem apa? Siapa yang kamu rasain paling serem? Nggak ada. Kamu nggak wedi? Nggak. Nggak takut sama sekali? Nggak. Oh, kamu nggak pernah punya rasa takut ya? Oh. Kalau takut lebih ke arah takut miskin ya. Bener dong. Iya. Loh, kamu nonton kamu nggak kaget? Enggak. Biasa. Ya. Jadi kalau ini kan Mbah Dok itu lebih serem mungkin ya penampakannya. Tapi menurutku ya suatu kodam yang mengikut orang baik. Nur kan religius, Mas. Iya.
Harusnya itu makhluk yang bersih gitu. Harusnya, mungkin ya Menurutku. gambaran. Dan kenapa bayangin Badarawi itu kayak seorang penari yang cantik, artinya dia itu di dunia begitu, berarti dia itu harusnya orang yang pangkatnya tinggi. Wah, ini ada suara, Mas. Serem gak sih? Iya. Waktu itu aku bunyi ngomong gitu langsung ada suara loh. Aku nenangin dulu ya. Oke. Udah tenang. Loh. Ada lagi. Anjrit. Ya waktu Badarawi muncul melalui wujudnya si Widya, itu yang sebenarnya yang lo turun. Bener Mas. Apa iki Mas? Ada yang ngomong nih tok kesurupan. Apa iki? Kesurupan. Apa iki? Kesurupan. Mas. Iki apa iki? Ayo diombeni banyu WC. Diombeni banyu WC mari iki. Disemprot, semprot. Lo. Weh, piye iki? Cuk. Bensin. Bensin diopong. Ayo diobong ae. Cuk, apa iki, Cuk? Ayo, piye iki, Mas? Enggak bener nih, enggak bener. Tinggal. Biar. Tinggal. Diam. Nah, harusnya Badarawi sebagai penari artinya dia itu orang yang siluman yang pangkatnya tinggi. Batok itu ngikut orang yang religius, berarti tampilannya harusnya dia baik. Karena gini, Badarawi aja sampai diskusi loh, jangan ikut-ikut ya. Iya. Artinya Batok ini sebenarnya orang punya power, bukan orang yang hanya mbah-mbah tua yang dia makhluk halus, tapi nggak punya power ya lapo. Aku disungkan ambek awakmu. Ya, berarti ini sebenarnya masalah apa namanya? Masalah visualisasi ya. Ya. Tapi di situ sempat aku baca threadnya memang divisualisasikan si Badok itu wujudnya adalah orang tua, terus matanya satu hilang. Nah, memang kadang sih visualisasi sama ini mungkin nggak seperti apa yang ada dalam pikiran bayangan itu. Karena karena Nur itu kan religius. Berarti harusnya yang ikut itu kan nggak sembarangan hantu itu, bukan hantu ya. Mungkin biasanya bisa diwujudkan kayak orang tua. Iya, orang tua yang berwibawa. Betul. Mungkin kayak Gandalf. Lah, harusnya aku yang mikirnya kayak gitu. Tapi ini lebih ke mbah-mbah bongkok, lebih ke yang menyeramkan. Yang menyeramkan. Berarti kan, lah ini makhluk kayak gini ngapain ikut orang yang religius? Tapi bagus sih, 7 juta, 8 juta. Iya. Rekornya bagus banget. Ya aku itu satu, terus habis itu juga pas waktu adegan si Badarawi ngomong sama Badok, kan seolah-olah si itu ketakutan sendiri kan, coy, aku ke distract. Badarawi ngomong sama si Nur, dia kan kayak si Nur itu seolah-olah dia ketakutan, padahal dia ngomongnya sama yang belakang, sama Badok. Aku ragin. Nah, itu sebenarnya harusnya divisualisasikannya si Badoknya juga konfront juga gitu loh. Harusnya ya. Iya. Apa gimana? Atau memang seperti itu? Lah kalau aku sih menurutku ya itu tadi ya secara visualisasi. Aku jadi kayak bayangin Badarawi dengan visualisasi yang bagus, cantik ya. Dia seperti ratu gitu di situ, penguasa di situ. Badok itu kayak gelandangan loh. Nggo tongkat ngene. Iya. Dengan orang misalkan nih orang keren, mosok Badok ini nggak punya posisi tawar sebenarnya. Wong dek iki lemah koyokan. Kalau harusnya kalau dia mempunyai visual yang kuat, ya ini bisa nih baru. Jangan loh ya, kamu jangan ikut-ikut. Oke. Aku jaga putuku doang kok. Itu baru bisa.
Aku juga pernah ngobrol sih sama orang yang punya pemahaman seperti itu ya, pemahaman spiritual. Jadi kadang memang kan ada level-levelnya. Jadi kalau memang dia bisa ada di level yang dia bisa apa ya, bisa mempengaruhin orang, bukan orang, apa namanya, makhluk lain di bawah dia, itu harusnya juga harus sesuatu yang memang harus membuat mereka tuh takluk atau takjub. Tapi ya memang benar, aku setuju sih. Iya ya, aku baru mikir juga harusnya kalau dia punya posisi tawar seperti itu dan dia orang religius. Ngapain yang ikut kayak gitu? Iya, harusnya lebih sempurna lagi kan, perfect. Iya. Meskipun tua, meskipun matanya satu kan bisa, matanya ditinggal satu merem atau tapi bukan kayak mbok-mbok itu. Iya, itu kan tukang urut, memeti. Memeti. Itu kan nakut-nakutin. Lah kalau yang pangkatnya rendah gitu datang ke hutan belantara, itu kan jauh banget tuh tempatnya. Ya ini nggak ada apa-apanya mbah-mbah ini. Nggak ada apa-apanya sebenarnya. Siapa? Si Mbah Dok. Iya dong. Dengan visualisasi seperti itu. Oh iya, harusnya dia punya power yang lebih gede. Betul. Nah, kalau aku bumbunya sekali lagi ya, dari awal bumbunya ini pas banget. Ada cerita tentang apa yang dilanggar, yaitu seksualitas itu tadi. Mengerikan, menurut tragedinya sangat mengerikan. Sukmanya tertinggal di sana, disuruh menari untuk selamanya, dan dia akhirnya hanya kayak bengong, melek ini, tapi beberapa hari kemudian meninggal. Fisiknya itu, tapi kalau ruhnya kan dia udah di sana. Tapi itu sangat jarang ya, kegaiban model seperti itu. Jadi ketika gejala gaib itu tiba-tiba orang kayak step, matanya putih semua, itu hampir tidak ada di dunia nyata. Pasti ada sebabnya. Contoh tiba kolante loro, tabrakan dhisik. Tidak ada serta-merta tiba-tiba begitu. Jadi menurutmu itu fiktif? Gejala itu? Bisa. Enggak, apa ya adegan itu? Fiktif. Bukan fiktif, tapi itu sangat ajaib. Menurutmu itu sangat ajaib. Enggak, menurutmu itu asli atau enggak? Atau bumbu dari si penulis skenario? Ya. Mungkin gancet bisa. Kalau gancet iya, karena memang ada logikanya. Ada logikanya, ada kejadian-kejadian memang bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun ada. Karena ada satu kayak psikologis atau mungkin ada apa namanya? Sistem reproduksi yang tidak sempurna, membuat itu seperti itu ada memang. Kaget terus ngancing tek. Itu memang ada cara ini. Tapi bukan hanya kita ngomongin mistis toh. Set kok strap lock loh, ceklek. Ya. Strap lock. Pencetan iki otak kok iya. Iya sih, aku juga mikir ya kalau mamanya si Bima sama Ayu tiba-tiba sehari tiba-tiba begitu. Harus ada ini. Ada stimulus penyebab. Mungkin ya penyebab ya sakit juga bisa dong. Sakit mau ini diare terus habis jadi virus akhirnya karena pikiran itu kan masuk lah gitu. Hah? Lama. Apanya lama? Virus berpengaruh ke tubuh itu lama. Loh, kalau virus itu diare jamur cepet loh, sekali makan langsung kena ini. Iya, tapi kan matanya nggak putih. Jadi kayak kita harus mencari kayak konektor biar ini jadi logis gitu. Mending digigit ular. Malah masuk akal. Di situ ada ular banyak. Digigit ular ya bisa, tapi terlalu biasa ya. Biasa. Kalau set ketika diambil ini sangat goib ini. Ya memang hal-hal seperti itu memang bisa dijelaskan secara nalar, nggak bisa. Tapi ya hampir nggak ada. Kita belum pernah ya ngelihat fenomena, apalagi ini kan zaman informasi yang sangat deras. Orang dengan gejala seperti Ayu dan Bima ini hampir nggak ada. Ya kita bisa bilang aja mungkin gagal jantung. Bisa aja. Dia lagi jalan ke situ, jalan kejauhan ternyata padahal ini kan sebenarnya kan juga kalau aku sering menalar sesuatu hal yang supernatural itu, kalau kita melihat sesuatu something, lihat pocong, lihat kuntilanak, lihat ini.
menurut aku it's all about our mind. Itu mengenai cara otak kita memproses. Karena kita dari kecil kita udah terbiasa melihat Film-film. bukan, iya bacaan-bacaan, film-film, lihat susana dan segala sehingga yang kita tonton model seperti itu. Cerita Tapi kalau orang-orang tua kita juga gitu. iya, tapi kalau mau kita once kita tinggal di Barat, di Eropa, di Amerika, ya, kita biasa dengar Dracula, vampire, zombie, yang mungkin munculnya adalah seperti itu gitu loh. Jadi itu gimana cara otak kita memproses saya. Nah, kalau kembali lagi ke yang tadi ya, memang ya relate banget sama kehidupan orang pedesaan. Setannya semodel kayak ngono, modelnya kayak gini. Tapi kalau yang dia lihat genderuwo yang di rumah itu memang benar. Aku pernah ngalamin itu. Lihat genderuwo. Pernah aku lihat genderuwo. Suwangar. Tiga, Mas. Genderuwo atau ya itu pertama kali aku lihat dan sampai sekarang aku nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah lihat. Oh, di rumahnya Mas Pio. Bukan, di rumah temanku. Tapi Mas Pio nggak gancet kan? Sama siapa? Oh, sendiri kan toh? nggak boleh dong. Kan waktu SMA kan masih belum boleh begitu. Anu ya. Oh, iya dong. Sendirian. Aku begitu pertama kali waktu menikah. Weh. Iya. Suwangar gitu guys. Gitu ngelesnya. Kan SMA belum kan. Tadi di KKN itu yang membuatku berkesan itu yaitu sih jiwa muda. Jadi dia kok ya awalnya dia takut. Kok gini ya, kok serem ya. Apa itu? Di desa itu ketika dia tiba di desa. Uh-uh. Kok serem ya, tapi akhirnya dia juga bisa menghandle ketakutannya, tapi ternyata masih ada hal yang lebih menakutkan. Terus menurut kamu yang muncul yang pertama kali waktu Nur itu datang itu apa itu? Itu si kodamnya dia Mbah Doknya atau si Badarui mengintip? Yang orang-orang di situ apa penunggu-penunggu di situ menurutku. Penunggu-penunggu di situ, jadi karena di situ kan hutan ya. Jadi pasti banyak fenomena energi-energi kok ngono lah. Jadi akhirnya dia karena Nur diikuti Mbah Doknya, makanya dia mungkin terganggu ya. Iya, kalau menurut aku sih gitu. Jadi penunggu-penunggu situ, makhluk-makhluk situ, mereka ngerasa terganggu dengan energi yang muncul dari si Nur itu, si Mbah Dok itu. Betul. Lebih nggak terganggu sih, kayak lebih sapa iku ngono lho. Iya, iya. Enek anyaran, enek wong anyar mungkin gitu ya. Tapi makanya si Nur itu harusnya dia tidak diganggu kan? Harusnya dia tidak diganggu karena ada si Mbah Dok. Dia mungkin sampai dia ngomong sendiri tuh yang dia muncul dalam wujudnya si Widya ya. Merasuki si Widya terus dia ngomong, kamu jangan ikut-ikut urusanku. serem sih. Tapi fenomenanya kayak Widya keluar rambut dari Itu mulut. apa ya? Maksudnya apa ya keluar rambut dari mulut? Ya, kan kayak mitos kalau orang keluar rambut itu kayak baru diguna-guna, baru disantai. Mitosnya kan gitu. Makanya di visualnya dia keluar rambut. Terus apa ya? Hal-hal menakutkan. Nah, ini hal-hal mitos yang sering kita dengar kayak tapi diambil divisualisasikan di salah satu scene itu kayak disuruh makan jajan, setelah dibawa pulang ternyata kepala kera crispy. Kepala monyet. Kriuk enak tetap itu sering sih aku Sering. dengar cerita itu. Kamu pernah dengar nggak? Sering itu kayak kodian ya, kayak urban legend. Jadi kan sampai sekarang kan tetap didaur ulang. Taksi, sepeda motor, ojol disuruh nganter, rumahnya gede tiba-tiba hilang setelah dibayar ratusan ribu ternyata daun. Kan banyak sekali cerita-cerita begitu dari mulut ke mulut, dari pertongkrongan yang didaur ulang. Hampir sama sih ya. Hampir sama. Dan untungnya Kenapa ya kayak cerita-cerita kayak KKN Desa Penari terus habis itu kan alam lain ya yang dibatasin sama apa Gapuro itu ya. Gapuro itu sebenarnya
mereka itu selalu pengen mengambil korban atau sebenarnya kita ini hidup bersinggungan berdampingan itu nggak masalah atau mereka harus seperti itu kita harus memangsa satu sama lain jadi manusia juga memangsa mereka mereka juga memangsa kita apakah seperti itu ya Mungkin ya. menurutmu ya apa? Aku karena nggak ngerti juga ya. Karena kan yang jelas kayak tempat yang jarang didatangi manusia pasti mereka punya ekosistem sendiri yang kasat mata ya, misalkan. Kalau lingkungan yang jarang diambah manusia diambah ya apa ya? Dijamah manusia. Itu binatangnya masih lengkap loh, ada serangga, ada ular, ada katak, ada sampai membesar iso macan tutul ekosistemnya lengkap. Artinya di sana ya banyak energi yang ada di sana gitu. Yang kita datang aja udah membawa hawa yang menurut mereka berbeda. Lapo iki rene ngono. Enek kepentingan opo? Awakmu nggak duwe kanca ta? Sampai awakmu rene. Gitu mungkin loh ya banyak nah dan intinya ada tempatnya masing-masing gitu pemukiman namanya pemukiman tempat untuk bermukim pekuburan di tempat untuk mengubur di lingkungan masing-masing artinya ya itu wis kalau tidak ada keperluan ya nggak usah ke sana jadi intinya itu tadi ya sebenarnya memang udah ada batasan jadi nggak boleh bersinggungan nggak boleh bersinggungan karena ketika bersinggungan akhirnya dia memangsa. Betul. Karena dia mengambil itu kan. Iya, manusia kan juga gitu. Iya, makanya manusia kan juga memangsa mereka Betul. juga mengambil tempatnya mengoccupy atau menduduki ya kan. Bukan lebih memangsa mereka, tapi mereka contoh ya binatang ya. Wong manusia kalau masuk ke alam yang masih indah gitu. Wih, edel wes, dicukup, Pak. Iya, enggak. Maksudnya manusia pun juga memangsa mereka Betul. juga. Ketika mereka menempati kan akhirnya mereka tersingkir kan. Iya. Mereka minggir. Iya, betul. Makanya biasa Betul. daerahnya sekian, minggir. Tapi ada yang kuat, ada yang merasa dia punya kekuatan itu, dia menembus alam itu, gitu. Iya. Jadi saling memangsa kan intinya KKN Desa Penari itu merasa terganggu semua. Kalau orang dulu ngeliat Desa Penari itu bilang kayak penunggunya di situ galak. Galak itu ya itu gampang ngambil. Nah juga. Lah daerah-daerah yang semacam itu pasti yo kebanyakan orangnya pasti pindah karena nggak iso tumbuh ning kono enek kesialan aja. Kayak ya iku mau atau di situ meski entah itu fakta atau hanya cerita karangan, yang jelas di situ kan nggak ada anak muda. Anak mudanya kemana ya? Itu mati semua. Mati itu. semua. Tapi waduh nggak bisa cerita. Kenapa? Nah itu kan kayak konflik perselingkuhan kan tonggo-tonggo dewi. Nah kan anak-anak muda kan mudah dimanipulasi dengan hormon yang baru berkembang, dengan energi, dengan budaya yang seperti itu pasti mereka gampang untuk dimanipulasi oleh makhluk lain lewat mimpi, lewat visualisasi. Ada bakat indigo sedikit bisa langsung visualisasi, langsung dijak omong kan bisa. Dengan dibujuk rayu. Jadi itu habis semua karena diambil semua, mati. Di situ yang aku tangkap adalah Badarawi itu butuh alasan untuk mengambil jiwa Anda. Saat Anda melakukan hubungan terlarang di hutan itu, Anda sudah melakukan kesalahan dan itu sah untuk diambil. Itu. Ada janji. Kamu mau sama Widya, kamu harus begini di sini. Oh, itu. Iya dong, pancingannya itu. Dan itu akhirnya karena begitu dia udah melanggar. Jadi memang dijebak. Berarti dia dijebak. Ayo, kamu mau kan sama Bimo? Ayo, kamu tak kasih Bimo, ajak dia begini. Di dalam tempat terlarang.
manipulatif janji ya? banget berarti. Iya, ya, makanya itu manipulatif. Itu makanya bilang kalau manipulasi. manipulatif berarti siluman itu kalau manipulatif. Manusia juga toh. Kalau Manusia memiliki sifat-sifat itu, memiliki Iya. sifat siluman, memiliki sifat jin, memiliki sifat iblis, memiliki sifat malaikat juga. iya. Kalau kita dealing dengan orang yang lebih kuat itu bukan dealing. Kita sedang dimanipulasi toh. Jarine ngono tok, tapi kok dikeruk kabeh. Makanya jangan melakukan dealing dengan segala hal yang dia lebih kuat daripada kita. Kayak itu kan contoh, dia memberikan iming-iming. Kalau kamu mau sama Widya, ini aku kasih selendang, taruh di dia. Ayo, kamu mau Bima, ajak dia begini di tempatku. Iya, Jadi iya. diambil. Ada perjanjian. Kalau nggak ada janji nggak bisa. Jadi dia itu ibaratnya dia dikasih janji-janji supaya ketika janji itu dilakukan di tempat yang terlarang. Yang dia punya hak untuk mengambil rohnya si Ayu. Timbal balik. Timbal Kamu balik. bayar. Aku udah memberi keinginanmu. Kamu beri keinginanku loh ya. Ya ini ya, aku ingin. Gak sumbut ya. Ayu pengen ambil Iya, Bima. iya makanya. Dia nggak sumbut banget, nggak worth it lah. Nggak worth it. Dia mau sama Bima, tapi akhirnya harus dia memang dapetin Bima. Akhirnya dia kan begini sama Bima kan. Ya nggak worth it. Ya, intinya Mati akhirnya. janji kalau ada. Tapi yang nggak worth it banget ya Bima. Bima nggak dapet apa-apa semua. Dia nggak dapet Widya juga, nggak dapet apa dia. ya Dia dapat sebagai Ayu. objek. Dia soalnya kan butuh Bima itu kayak libidonya tinggi deh. Di kamar itu kan dia katanya kan dia melakukan masturbasi. Ada suara cewek itu. Ada suara cewek. Kan berarti itu silumannya yang datang. Artinya dia kan punya libido yang tinggi. Kemudian itu yang diarahkan, dipancing-pancingkan, dimanipulasi untuk dapat Ayu. Ayu dimanipulasi kalau mau Bima, kamu harus ajak Bima di sini. Di Kok situ, aku kasih ya. Bima nanti. Kamu tahu kan Bima suka Ayu, ya syaratnya Suka suka Widya. Widya. Syaratnya kasih ini deh. Ntar yang penting kamu dapat nanti. Dapusi. Nah, kalau itu kan ditarik di kehidupan nyata kan keinginan orang kan banyak. Selain ingin memiliki seseorang kan bisa ingin memiliki kekayaan, ingin memiliki jabatan. Nah, janji-janjinya kan sama, polanya sama. Itu pola-polanya sama, pola-pola manipulatif ya kan. Iya, Dikasih perjanjian. ya perjanjian itu. Nanti kamu bayar apa? Misal kalau mitos di tempat kita, anak misalkan, anakku aku kasih deh. Orang-orang terdekatku yang aku sayang aku kasih. Jadi tumbal Ya, itu. sampai pada umur tertentu nanti diambil. Iya, ya kan? iya, iya. Biasa gitu. Ini tahu kan karena film juga karena referensi budaya kita kan memang gitu. Tapi enggak juga sih. Memang kalau budaya kita enggak juga seperti itu. Di luar negeri juga ada Amerika. Di Oh ada luar ya, negeri yang kisah-kisah. anu ya, musisi Iya. janjian sama iblis jadi Iya, pinter. Iya. Iya kan Mas? Apa Crossroads. Crossroads ya? Iya. Musisi itu ceritanya ya. Di Amerika itu kejadian kayak gitu. Terus habis itu banyak juga yang kisah-kisah jadi tumbal begitu kan. Dia sell jual jiwanya. Makanya Padi bikin Save My Soul kan. Iya. Jadi emang gitu ya Mas menjual jiwanya untuk. Jual jiwanya. Jadi hal seperti itu juga bukan hanya di Oh, enggak hanya di Indonesia aja. kita ternyata guys. Cuman Ya. di sini tuh memang benar-benar sangat apa ya, sangat identikal banget gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau di Amerika, di Barat yo klenek-klenek kok Mas Klenek-klenek, budayanya. Ya buktinya ya ada film voodoo. Yang keturunan Afro itu. Orang-orang Gypsy, ramal, berarti ya
Waduh berarti sak dunia ini. Cuma kita aja lebih masih apa ya, sik kental. Kabeh ngono. Ya dikit-dikit ngono, dikit-dikit. Dikit-dikit. Gokil. Itu paling karena saking relate-nya, jadi film itu menakutkan buat kita. Film Kakak Desa Penari. Takut tuh bukan hanya kita, aku kan harus melewati KKN, tapi bisa juga orang lain, duh anakku harus KKN. Yang nonton, waduh aku dilungkas di KKN. Iya kan. Dosen juga, duh mahasiswaku KKN nih, ya apa iki gak balik arek-arek. Apa ya? Yang bisa diambil dari ini nggak ada. Kesimpulannya nggak ada ya. Nggak ada. Semua juga apa ya cuman hiburan toh. Nggak ada moral of the story-nya juga nggak ada. Kalau ada yang bilang, oh jangan tempat angker, bukan apa di mana bumi kita berpijak, langit dijunjung. Ya, itu. Sebenarnya enggak juga. Semua juga harus seperti itu. Kita udah harus tahu. Betul. Pergaulannya juga beda-beda tempat beda. Gokil. Serem sih kalau memang harus KKN, ya memang harus hati-hati. Tapi namanya godaan loh. Konco KKN roh duduknya ngangkang gitu kan. Serem ya kan. Elek soalnya arek. Jadi serem. Berarti kalau menurut sampean film ini ratingnya berapa? Kalau kita sebagai penonton dari 10 dari ya. 10. Ya kalau dia udah sampai 7 juta penonton ya 8 lah. 8 9 lah. 9 ya. 9 dengan salesnya begitu ya 9. Soalnya itu kan film yang udah ditungguin ya 2 tahun lalu. Keren sih film. Kalau umpamanya ditambahin CGI keren kali ya. Ya. Jadi umpamanya si setan-setannya, demit-demitnya yang mukanya rusak-rusak itu jangan cuman make up. Wah, orang lagi kan kalau harus pakai CGI paling enggak separuh badannya enggak kelihatan. Imajinasiku itu makhluk-makhluk itu unik loh Mas. Udah nggak kayak manusia. Udah nggak kayak manusia ya. Udah nggak kayak manusia. Di imajinasiku lah nggak pengen lihat juga. Aku ndelok wong eleke males. Apa nih ndelok buruk rupa aneh-aneh gitu. Iya, maksudnya harus CGI. Ya, harus CGI. Harus CGI paling enggak tulangnya kelihatan. Bisa aja kayak mulutnya itu di perut, bisa gitu. Kakinya 1, kakinya 3, tangannya banyak gitu. Jadi makhluknya aneh-aneh. Karena itu soalnya di dalam hutan. Di dalam hutan kan mungkin struktur pembentukan energinya mungkin nggak sempurna kan. Beda-beda. Gitu. Jadi mereka bisa bermutasi gitu, bentuknya nggak orang biasa gitu. Iya, itu yang aku sayangkan sih itu. Jadi tapi sampean setuju dengan pendapatku kalau iya, aku pengen CGI. Monster gitu lah. Iya. Harus CGI. Kalau nggak CGI kan nggak mungkin. Se-make up secanggih apapun nggak bakal bisa. Dan kelihatan banget kan, mereka make upan kayak orang habis tabrakan. Padahal itu bukan tempat yang bisa dimungkinkan bisa tinggal di situ. Betul. Jadi mereka bukan orang-orang yang tabrakan ya. Bukan manusia yang mengalami kerusakan fisik. Iya. Karena ditabrak, karena kecelakaan, karena umpamanya di ini enggak. Tapi harus bentuknya itu harus siluman, monster. Karena kan demit di situ. Demit. Karena itu kan hutannya kan hutan larangan udah jauh. Tapi hutan larangan sendiri katanya ya, itu adalah kayak atau mungkin cuman energi-energi yang hitam-hitam gitu boleh. Jadi mungkin ya bayang-bayang hitam-hitam gitu aja yang banyak gitu. Tapi kembali lagi dari cerita itu bahwa Widya melihat dengan muka yang menurut dia nggak berbentuk seperti manusia. Gitu. Ingat nggak Pak Boneng kan? Pak Boneng yang ngasih kopi? Pak Bokir. Iya. Bang Bokir yang loh. Pak Boneng. Jadi dia untuk menjemput Widya kan hampir nggak bisa pulang ngelihat Ayu nari-nari terus nih. Terus dia pulang
dalam bentuk anjing kan, Ya. ngajak anjing. Anjingnya Labrador, Pak. Anjing itu anjing kampung. Bagus sih, bagus. Karena itu anjing Karena yang hitam soalnya. hitam Iya, terus iya. ya, tapi kan jenis Labrador itu kan harusnya yang anjing luar negeri, harusnya anjing kampung. tapi yang hitam harusnya Hitam, hitam juga. hitam anjing kampung. Nah, ya kalau aku alasan kenapa? Karena Labrador itu anjing terlatih yang bisa di briefing, bisa sit, bisa dipanggil dia langsung datang, jadi enak untuk proses syuting sebenarnya. Tapi ya itu Labrador di daerah itu nggak ada, bro. Kalau di Pik banyak. Jadi intinya itu sih yang aku tak. Tapi film KKN ini memberi sudut pandang kita tentang film horor yang beda, belum pernah ada. Iya, belum pernah ya. Belum pernah. Film 80-an, 90-an juga nggak ada ya. Nggak ada. Kalau film-film itu kan nyuci baju di sungai, disikat di jalan. Iya dong. Iya. Nyucinya pasti di sungai. Kain siapa ini? Digaprak. Kan gitu. Kalau KKN ini lebih seger alurnya. Karena pelakunya anak muda. Ada yang bilang loh bahwa sebenarnya thread yang di Twitter sebenarnya udah disiapin itu. Ya iyalah. Itu bukan nggak sengaja karena rapi. Iya, Sangat rapi, ada sudut pandangnya. terus ternyata persis banget yang di threadnya dengan eksekusi filmnya. Iya, karena memang nggak mau mengecewakan ya, jadi dibikin beneran. Bukan, maksudnya gini, maksudnya jadi sebenarnya thread itu bikinan juga. Iya. Bikinan yang memang udah disiapin ketika akan membuat film itu. Jadi dibuat thread dulu, habis itu filmnya. Tapi si pembikin thread ini adalah orang yang konsisten begitu. Horor bakal dipilih sebagai film. Karena thread itu sangat viral waktu itu. Akhirnya dibikin film. Beritanya seperti itu ya. Ya, tapi yang aku jelas. Ya beritanya. Ya. Atau mungkin itu sebenarnya dia udah punya materi bisa. Dibawa ke produser. Terus habis itu ya udah kita buat threadnya dulu. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi konsepnya udah ada, dia punya. Yes, tak gawe sih dengan ini belum ngomongin thread Twitter. Tak bawa ke kamu produser. Ya udah kita pemasarannya apa? Ya udah kita buat thread dulu. Nah, yang jelas si penulis ini mungkin dia ngerti tentang magis-magis, tapi yang jelas dia sangat bisa menulis. Jadi bumbunya, susunannya itu sama. Dia ngakuin kok, kemarin aku sempat yang lihat videonya dia bahwa memang ada kayak modifikasi gitu. Modifikasi kayak apa yang bawa bungkusan kepala kera. Itu modif kan? Modif gitu. Iya, kelihatan menempel soalnya. Itu kan udah urban legend yang itu sudah ada. Itu. Intinya adalah nggak ada. Ada pesan moralnya, simpulkan sendiri, nggak ada. Tapi filmnya keren, film laris sepanjang sejarah Indonesia ya, katanya. Ini mungkin bisa bertambah lagi. Iya, masih 7 juta, bisa bertambah lagi, bisa 10 juta. Gokil. Mantap. Anda kaya raya. Selamat berfoya-foya, guys. Selamat bikin film lagi yang lain. Ya. Jangan lupa ajak aku. Ajak aku juga. Okay. Mas Piu bisa atau bikin soundtrack film horor? Bisa lah. Aku bisa, aku juga. Jadi pemain buat lucu-lucuan bisa.